Tanjung Pinang. Berita faktual, Informatif dan edukatif dari Kepulauan Riau kami hadirkan untuk Anda. Detak Tanjung Pinang, Tiap hari hanya di Tanjung Pinang TV. Mana sih siaran TV TPI? Dari tadi isinya semua. Makanya beralih ke TV digital, gambar lebih jernih, bisa menonton lebih banyak channel, dan pastinya menonton TV TPI dengan bagus. Pertama, pasang antena di rumah kalian. Dan yang kedua, jika TV kalian Smart TV, colokkan kabel antena, lakukan pencarian otomatis. Nah, mudah kan? Buruan beralih ke TV digital, siaran lebih banyak dan jernih. Hai, aku baru Vicky. Saksikan terus Tanjung Pinang TV, TV kita. Saya Kalian Torani, saksikan terus Tanjung Pinang TV, TV kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja Anda berada. Anda menyaksikan Fokus Dialog hari ini bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, edisi hari Selasa 13 Desember 2022 bersama saya Dewi Sarah. Pemirsa, adapun tema kita pada hari ini adalah pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda Kepri. Nah, pemirsa, untuk berdiskusi terkait dengan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda ini telah hadir di studio Tanjung Pinang TV para narasumber kami, yaitu yang pertama Bapak Juramadi Esram selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Juramadi, Assalamualaikum, sehat Pak? Selamat sore, Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Baik, dan kemudian pemirsa juga hadir di studio narasumber kami yang kedua, yaitu Bapak Nazarudin MH. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, dan kemudian beliau ini juga merupakan tim khusus Gubernur Kepri bidang pariwisata dan kebudayaan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Nazarudin. Waalaikumsalam, terima kasih TV kita, TV Tanjung Pinang ya. Iya benar Pak, Tanjung Pinang TV. Pemirsa, seperti diketahui bahwa warisan budaya ini adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni. Warisan budaya tersebut dimiliki oleh atau bersama suatu komunitas atau masyarakat yang mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam satu alur tradisi. Nah pemirsa, kita tahu bahwa warisan budaya ini adalah termasuk cagar budaya, kemudian juga warisan budaya tak benda. Nah pemirsa, bagaimana pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda Kepri ini? Selama 60 menit ke depan kami akan berbincang, berdiskusi bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Kemudian pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami, bertanya ataupun memberikan saran kepada pemerintah Provinsi Kepri terkait bagaimana pelestarian cagar budaya ini. Anda bisa menelpon kami, berinteraksi di nomor 0831 6159 3800. Kemudian pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, komentar maupun saran kepada kami di kolom komentar Facebook. Baik pemirsa, mungkin saya akan ke Pak Juramadi terlebih dahulu. Pak Juramadi, mungkin cagar budaya dan warisan budaya tak benda ini ada barangkali di tengah-tengah masyarakat yang belum mengetahui apa sih ini cagar budaya ini, kemudian apa sih warisan budaya tak benda ini. Mungkin boleh dijelasin dulu sedikit Pak, cagar budaya dan warisan budaya tak benda ini. Baik, terima kasih Mbak Dewi, para pemirsa yang saya hormati.
bahwa kita tahu Kepri ini kaya dengan peninggalan sejarah, peninggalan budaya, baik budaya benda maupun budaya tak benda. Budaya benda itulah yang dinamakan dengan cagar budaya itu sendiri. Ya. Artinya budaya benda ini budaya yang bisa dipegang, ya, yang hasil dari karya manusia. Kalau budaya tak benda ini adalah budaya yang ada dalam pemikiran, nanti baru diejawantakan dalam bentuk apa-apa, dalam bentuk kesenian atau dalam bentuk permainan, dalam bentuk kuliner. Dan semua ini tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi inilah dasar hukum daripada kebudayaan. Dan yang mana kita ketahui, berbicara soal kebudayaan ini ada 4 ya yang harus menjadi perhatian baik pemerintah maupun seluruh masyarakat. Yaitu menyangkut perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan. Ya, dan kita tahu muaranya ya, kebudayaan ini harus mempunyai nilai ekonomi. Dan alhamdulillah kita lihat ya di Kepri memang kita katakan bahwa banyak sekarang masyarakat sudah menghasilkan ekonomi dari benda-benda warisan budaya tak benda ini. Ya, contoh dia bisa membuat kuliner makanan laksa ya, makanan tepung kusel, makanan apa Melayu itu sudah menjadi hanya muarai menjadi nilai-nilai ekonomi, bisa diekonomikan. Dan juga kesenian ya. Banyak kesenian sekarang ini ya tari-tari Melayu, lagu-lagu Melayu dan itu semua sekarang sudah menjadi juga salah satu indikator. Jadi dapat saya sampaikan kepada pemirsa Mbak Dewi bahwa satu-satunya provinsi di Indonesia ini yang memasukkan indeks pembangunan kebudayaan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam RPJMD pemerintah provinsi itu baru Provinsi Kepulauan Riau. 33 provinsi yang lain ini di luar yang 4 yang baru ini itu belum ada yang memasukkan. Ini salah satu tantangan sekaligus peluang ya, dan Pak Gubernur sendiri sudah memberikan arahan kepada kami ya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan untuk berupaya mencapai RPJMD itu. Buktinya kita sekarang memang sudah di atas indeks kemajuan kebudayaan indeks pembangunan kebudayaan tingkat nasional. Ya, kita lebih tinggi dari nasional. Kalau tidak salah, nasional baru 57 atau 58, kita sudah 59. Lebih sedikit. Ini merupakan satu bukti kepedulian kita dan perhatian kita terhadap perkembangan kebudayaan baik budaya tak benda maupun budaya benda atau cagar budaya itu sendiri. Dan ini terus-menerus kita berupaya terus untuk saya katakan tadi melakukan perlindungan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan. Walaupun pemanfaatan ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pariwisata. Iya, benar, Pak. Iya, karena ini muara itu di hulunya itu ada perlindungan, pemanfaatannya lebih banyak sektor pariwisata. Dan kita juga salah satu dari sedikit provinsi yang memisahkan antara pariwisata dan kebudayaan. Jadi kita lebih fokus ya untuk mengelola kebudayaan di provinsi ya, Kepri ini. Oke. Demikian ya. Baik, Pak. Nah, mungkin saya ke Pak Nazarudin nih selaku tim khusus di bidang pariwisata dan kebudayaan, bahwa ini adalah bagaimana cara untuk menjalankan visi misi Gubernur Kepri di bidang kebudayaan ini, Pak. Mungkin Bapak bisa tanggapi seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama seperti Pak Kadis katakan tadi jelas ada 2 lembaga. Salah satu lembaga pariwisata dan budaya itu salah satu usaha pemerintah Kepri untuk menjaga nilai-nilai budaya dan pariwisata, karena 2 objek ini akan menghasilkan secara ekonomis itu jelas. Maka situs-situs cagar budaya ini harus digali dan tetap dipelihara. Tadi ada 4 hal, dipelihara lalu dimanfaatkan. Manfaat itu tidak kita saja tapi seluruh masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Masyarakat dunia itu antara lain turis-turis itu datang dan hadir ke tempat kita ini kan salah satu pengen melihat hal-hal yang unik ya, seperti bidang tari menarikah, apakah pantun atau di bidang-bidang kuliner. Ini berkaitan secara makro dan mikro, itu berkaitan dengan ekonomi. Jadi ini hadirnya turis itu bukan hanya untuk mencari hal-hal lain, salah satunya adalah daerah kita ini mencari hal-hal yang unik seperti itu. Maka ini salah satu masuk dari progres visi misi
gubernur kita untuk saat ini untuk memadukan dua hal dinas pariwisata dan kebudayaan itu. Baik Pak. Nah mungkin pemirsa bahwa kita juga sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya kita juga ingin tahu bahwa ada salah satu syarat begitu Pak untuk menyatakan bahwa benda ini adalah layak dikatakan sebagai cagar budaya benda. Kemudian warisan budaya tak benda ini layak dikatakan sebagai warisan budaya tak benda. Nah syaratnya itu apa sih Pak? Silakan Pak. Jadi apa yang kita ajukan ini diawali oleh pengajuan kabupaten kota. Baik itu dulu, Pak, baik itu cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Setelah itu ya kita juga ada tim di sini ya, tim kita terutama tim ahli cagar budaya tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota nanti menilai. Yang pertama cagar budaya itu harus masuk kategori tingkat kabupaten kota dulu. Setelah itu nanti baru masuk ke tingkat provinsi. Dari tingkat provinsi nanti baru diajukan tingkat nasional. Jadi dapat saya informasikan kalau untuk undang-undang untuk cagar budaya, tempat kita ini sudah luar biasa ya. Saya buka kepean sedikit ya. Kepean sedikit. Buka kepean. Iya. Ini ada kalau untuk cagar budaya kita sudah ada 349 sekepri ini. 300 itu untuk cagar budaya. Cagar budaya saja. Cagar budaya benda aja berarti ya Pak. Benda aja. 349 memang yang tersebar paling banyak ini di Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga ada 111, Tanjung Pinang 91, Bintan 48, Batam 27, Natuna 26, Karimun 23 dan Anambas 23. Memang kita lihat ini paling banyak memang di Lingga. Yang pertama memang di sana kan seluruh pusat pemerintahan juga kan. Pusat pemerintahan dan juga pemerintah Kabupaten Lingga ini rajin setiap tahun dia mengajukan kepada ada aja mereka ajukan karena mereka juga ingin menunjukkan kalau di sana tuh warisan cagar budaya ini banyak di sana. Dan kita setelah kita nilaikan di tingkat provinsi mau kita ajukan tingkat pusat. Kalau untuk tingkat nasional kita hanya sedikit ini ya, di Lingga hanya 1, Tanjung Pinang hanya 1, baru 2 kan tingkat nasional ini berat. Dan dinilai oleh tim ahli cagar budaya tingkat nasional. Kalau untuk WBTB warisan budaya tak benda ini, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah ada 81. Wah, ini dari kalau WBTB sudah tingkat nasional ya. Sudah ada 81. 81. Pak, ya? Itu lagi-lagi Lingga paling banyak, ada 68, Natuna ada 4, Tanjung Pinang ada 3, Karimun ada 3, Anambas 2. Bintan 1, Batam malah belum ada. Kami baru sini bersama Bapak Dato Nazarudin tim khusus. Kita baru juga menerima di Jakarta beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 9 Desember kemarin. Tambahan 4 lagi WBTB kita. Berarti jadi 85 dari, ya? Udah itu termasuk 84 ya masuk situ. Yaitu Pento, Tamban Salai, ya, Malam Nisfu Saban dan Pengampit Santan. Ini tambahan kita. Dari ini pun dari 25 diajukan. Hanya 4 yang masuk ke kategori. Jadi salah ya Pak ya. Iya, ini Lingga ini memang luar biasa, perlu mendapat apresiasi dari kita dan juga bisa menjadi menjadi dorongan untuk kabupaten kota yang lain ya. Karena memang maaf cakap ini banyak daerah ya sering kali di daerah kan ada digabung antara kebudayaan dan pariwisata sehingga orientasinya lebih banyak ke pariwisata. Kebetulan yang misah itu Lingga sama Kepri. Lingga kan budayanya sendiri. Maka itu mereka jadi intens itu mencari budaya tak benda maupun budaya benda atau cagar budaya ini. Dan ini mudah-mudahan ke depan ya kami menghimbau juga kabupaten kota yang lain ya untuk memanfaatkan hal ini sebaik-baiknya. Demikian Mbak Dewi. Baik. Saya ke Pak Nazarudin. Pak, kalau untuk warisan budaya tak benda atau WBTB ini kan lebih banyak kepada kesenian seperti itu ya Pak ya. Kemudian nah, untuk nilai ekonomisnya pasti dari kesenian itu. Artinya tadi Bapak menyebutkan bahwa banyak turis yang lebih banyak melihat kesenian, tari-tarian seperti itu di Provinsi Kepri. Nah, Pak, untuk meningkatkan nilai ekonomi dari warisan budaya tak benda ini mungkinkah dari gubernur sendiri memiliki rencana jangka panjang, Pak?
Oh ya jelas, karena itu visi misi beliau semasa kepemimpinan beliau untuk sampai akhir nanti 2004 terakhir ini kan salah satunya itu kan mereka meningkatkan kesadaran untuk komoditi di bidang budaya pariwisata. Kenapa demikian? Karena situ ada nilai luhur, adat istiadat yang itu perlu digali, dipelihara, lalu dimanfaatkan oleh kita ini supaya tidak putus itu. Karena itu ingatan kita generasi yang lalu itu sudah buatannya itu nilai. Nah nilai ini harus kita jaga. Seperti ya tadi disebut Pak Kadis kita ada pintu, kemudian dan tamban yang berbentuk kuliner ya. Iya, dan Pak. Bentuk tari-tarian juga. Tari-tarian itu kan bukan hanya sebuah gerak gitu saja, tetapi itu merupakan ada nilai yang digerak itu. Karena ada sejarah di situ ya, karena mengapa tari itu ditampilkan umpamanya kan? Ini kan ada nilai nih. Saya sebutlah umpamanya tari persembahan, memberikan kehormatan kepada tamu-tamu yang kita muliakan, lalu ada tapak siri dan lain sebagainya. Ini kan adat istiadat dalam sebuah tradisi acara masyarakat yang ini ada nilai kebaikannya di situ, ada karakternya di situ, ciri khas suku Melayu khususnya di daerah kita ini itu karakternya itu. Seperti belum lagi ada istilah makan beridang segala macam yang saya hitung tuh menunya serba 5. Itu maknanya adalah kita duduk satu talam itu harus 5 orang. Nah tentu menunya itu satu-satu udah dihitung. Kita nggak boleh lebih 2 tuh, karena akan mengurangi untuk teman yang lain, maka kita harus ambil 1. Kecuali memang kalau sahabat kita, teman kita atau teman duduk kita tuh tak suka dengan sayur nanas, semuanya sudah saya awak tukar gitu. Ini nilai. Jadi tak boleh sembarangan seperti anak ini seperti adat seperti inilah menjadikan sebuah nilai budaya, dan itu makanya saya katakan ada kaitan dengan ekonomi karena orang pengen melihat. Kalau taruhlah bangsa Eropa atau bangsa-bangsa yang datang kan melihat yang megah-megah segala macam itu udah biasa. Tapi yang unik-unik ini yang menjadi sesuatu karena nilainya itu. Belum lagi bicara tentang ada mantra-mantra umpamanya. Kalau kita di Natuna umpamanya kan ada doa-doa, tolak balak, dan itu nilai yang positif. Dan buat ini menjadi jati diri suatu daerah. Betul, jati Baik, diri. Pak, kita tahan sebentar. Siap. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kami mengenai budaya, bahwa budaya ini merupakan nilai ekonomis, kemudian juga bisa menjadi pendapatan suatu daerah, begitu pemirsa. Baik pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan kembali di segmen kedua nanti. Namun kami mengingatkan kembali kepada Anda bahwa Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami di nomor telepon WhatsApp 083161593800. Baik pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Dekat Tanjung Pinang, Berita faktual informatif dan edukatif dari Kepulauan Riau kami hadirkan untuk Anda. Detak Tanjung Pinang. Tiap hari hanya di Tanjung Pinang TV. Mana sih siaran TV TPI? Dari tadi isinya semua. Makanya beralih ke TV digital, gambar lebih jernih, bisa menonton lebih banyak channel, dan pastinya menonton TV TPI dengan bagus. Pertama, pasang antena di rumah kalian. Dan yang kedua, jika TV kalian Smart TV, colokkan kabel antena, lakukan pencarian otomatis. Mudah kan? Buruan beralih ke TV digital, siaran lebih banyak dan jernih. Hai, aku Baris Gigi.
saksikan terus Tanjung Pinang TV, TV kita. Saya Kalian Tarani, saksikan terus Tanjung Pinang TV, TV kita. Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri. Tema kita pada hari ini adalah pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda Kepri. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk berinteraksi kembali di nomor telepon WhatsApp kami 083161593800. Ya, kemudian juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Tanjung Pinang TV, TV Tanjung Pinang. Baik pemirsa, kami lanjutkan perbincangan mungkin tadi ke Pak Nazarudin, kita terputus ya Pak ya. Nah, untuk menyatakan suatu warisan budaya tak benda ini, apakah ada satu syarat misalnya minimal warisan budaya ini dilaksanakan oleh masyarakat itu berapa tahun begitu Pak? Ya, kalau tahun jelas tentu tahunnya cukup lama ya. Barang itu yang sudah dibuat dan dikaryakan oleh nenek moyang kita. Nah, kadang ini supaya tidak putus, cara 1.4 itu kan dipelihara, kemudian diamankan, kemudian tentu dimanfaatkan. Maka ini harus terus dijaga lah. Yang menjaga ini kan tentu generasi. Ya, dari generasi inilah maka pemerintah memberikan ruang gitu. Salah satu ruangnya itu melalui dinas terkait, dinas budaya atau dinas pariwisata itu tadi. Maka ini terus digali nih. Ya contohlah soal tari menari, ya tari persembahan saya contohkan. Kan itu kan bagaimana dulu leluhur kita, orang-orang tua kita terdahulu itu menyajikan sebuah tari persembahan itu tidak hanya tari sebagai sebuah keindahan bentuk ya atau gerak, tetapi di situ ada pesan moralnya di situ. Bagaimana kita menghormati orang tua, tamu-tamu yang menjadi kehormatan kita, umpamanya gitu. Jadi ini supaya tidak hilang nilai itu. Cuma ya kalau dulu kan mohon maaf orang-orang tua kita kan untuk karya tulis itu kan hampir tak punya gitu ya. Seperti ada cerita-cerita lama tentang dongeng, umpamanya kan cerita lama dulu kalau mak kita masak itu kan kepala ikan itu tak boleh kita makan. Aduh bapak engkau dulu makan, seperti ini. Kemudian ajaran-ajaran ditulis Pak Tenas Effendi itu bahwa kalau maghrib itu kan zaman dahulu anak-anak harus masuk ke rumah, cuci kaki, mandi, bersih-bersih badan, pergi ke surau gitu kan. Kalau tidak ditakut-takutin gitu, kalau ditangkap hantu lah apa segala macam. Nah ini dulu tidak terungkap secara kitab tertulis, maka ini harus digali. Lalu kita pelihara itu kembali, lalu harus kita terus estafetkan kepada generasi muda, menjadi sebuah ingatan lah bahwa orang tua tuh mendidik anaknya begini-begini loh, kan begitu. Bahkan apakah kebersihan, keindahan, menghormati orang tua itu terutama, kayak gitu, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Juramadi. Pak, mungkin tadi Bapak menyebutkan ada satu yang dimasukkan oleh Kabupaten Lingga itu adalah malam Nifsu Saban, gitu Pak ya. Betul. Nah ini tradisi-tradisi ini biasanya kan di daerah lain, mungkin di daerah Jawa sana sudah mereka melakukan tradisi seperti itu juga gitu Pak. Nah mungkin di penyebutan atau namanya yang mungkin yang berbeda Pak. Nah kan ini ada kesamaan begitu. Yeah. Nah dalam hal ini seperti apa Pak? Kabupaten Lingga juga memasukkan malam Nifsu Saban ini sebagai WBTB mereka. Nah, bagaimana dengan daerah lain, Pak? Seperti apa, Pak? Betul. Masing-masing daerah ada kesamaan. Misalnya juga Tanjak Kepri ada, nanti Tanjak Siak ada, ya, Tanjak Bengkalis ada. Tidak ada masalah. Ya, masing-masing itu punya ciri khas masing-masing. Termasuk juga Nifsu Saban. Nifsu Saban Lingga itu punya ciri khas tertentu. Walaupun sama-sama pertengahan bulan Saban, mungkin di sana bisa keliling surau atau apa cara-cara masyarakat ini. Dan ini harus bisa menjelaskan apa beda kita dengan daerah lain. Karena kalau sama kita tidak boleh mengajukan lagi. Walaupun namanya sama, Nifsu Saban, tapi dibunyikan belakangnya Nifsu Saban Lingga. Ini kata-kata yang harus membedakan, serta eksistensinya juga ada perbedaan dengan tempat yang lain. Termasuk salawat ya. Kemarin kita
Dia Pak Jawa Timur. Jawa Timur salawat. Badan. Padahal Jawa Badan di mana-mana ada. Betul. Tapi di sana agak bukan tarian lah, cara yang lebih khusyuk lagi. Gerak. Sehingga itu masuk salah satu. Termasuk pantun. Nah, pantun kita baru saja menerima 2020 itu kita sama Malaysia. Iya. Jadi kita ngajukan sama. Kita tidak boleh mengklaim itu pantun punya Indonesia. Indonesia artinya Riau dan Kepri. Kita aja sama Riau Kepri kemarin udah gabung kita. Jadi di Indonesia yang mempunyai pantun itu Riau dan Kepri. Terus di dunia yang punya pantun itu Malaysia dan Indonesia. Jadi tidak boleh kita klaim. Itu jadi milik bersama. Dan alhamdulillah tugas kita sekarang, seperti mengatakan Pak Timusus tadi, itu harus melestarikan. Karena kalau tidak, ya nanti ini bisa tercerabut lagi. Apa yang sudah diberi harus kita lihat. Alhamdulillah kalau pantun kan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita ada aja yang berpantun kan. Terutama dari host-host atau penyiar-penyiar kan, mesti untuk pemanisnya itu diawali dengan pantun, di tengah ada pantun, di akhir ada pantun. Ini juga salah satu upaya kita. Yang dapat saya sampaikan juga dari 81 ini yang kuliner, yang kesenian yang bentuk WBTB ini bermacam-macam. Makyong, Gerina 12, Gazal, ya, Mendu, Gubang, Bangsawan, teater, joget jangkung, tari berjenjang, tadi itu yang dibentuk datu, tari berjenjang itu, tari inai, tepung tawar, semua ini ya, warisan budaya tak benda semua. 81 untuk di Kepri ini, dan insya Allah setiap tahun terus bertambah. Dan kami, ya, biasanya setiap tahun kami mengadakan kegiatan. Kemarin Februari kita buat kegiatan tuh di TCC, Tanjung Pinang City Center. Jadi kita mengundang daerah-daerah yang punya WBTB ini, karena salah satu kita harus melestarikan. Tugas kita melestarikan itu, dan juga kabupaten kota, juga masyarakat. Karena tugas kebudayaan ini tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas seluruh warga negara Indonesia. Alhamdulillah kan, kita semua merasa peduli, karena siapapun misalnya sebelum ada kegiatan selalu diawali dengan tari persembahan. Ini merupakan salah satu upaya kita bersama-sama untuk melestarikan. Inilah harapan kita kepada semua stakeholder untuk melestarikan WBTB ini. Ya, artinya semua pihak juga ikut melestarikan warisan budaya tak benda ini, dan tidak hanya tugas dari pemerintah saja. Baik pemirsa, kami masih menunggu Anda untuk berinteraksi bersama kami di nomor telepon WhatsApp 083161593800. Kemudian pemirsa, Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda di kolom komentar Facebook Tanjung Pinang TV, tentunya terkait dengan tema dialog kita pada hari ini, pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda di Kepri. Baik, kita lanjutkan Pak Nasarudin untuk cagar budaya benda sendiri. Nah, untuk di Kepri ini Pak, itu sudah berapa banyak yang didaftarkan di tingkat nasional maupun tingkat dunia sendiri Pak? Mungkin ada seperti cogan seperti itu Pak. Apakah itu juga sudah didaftarkan Pak? Mungkin Pak Juramadi juga bisa menjelaskan Pak. Ya, kalau soal data nanti Pak, ini ada Pak Kadis sudah ada. Nah, 349. Ini data CB ya. Sudah termasuk cogan. Ya, termasuk cogan dan lain. Ini data-data ini adalah sebuah warisan budaya zaman dahulu, khususnya daerah kita ini, itu menjadi kebanggaan kita. Maka saya katakan warisan-warisan budaya benda tak benda ini segala macam ini, itu punya dampak yang berkelanjutan, itu menjamin proses pembangunan. Maka daerah kita ini daerah payung hukumnya juga berkemelayuan, maka dalam visi misi Pak Gubernur itu baik Pak, izin Mbak, kita tahan sebentar Pak. Ada pemirsa kita. Terima kasih, silakan. Baik, halo selamat sore. Halo. Iya baik, Ibu silakan Ibu. Ibu dengan siapa Bu? Iya. Saya dengan Ibu Ina. Baik Bu Ina. Silakan Bu. Saya mau menanyakan ini Pak tentang agenda di Kepri ini, khususnya Tanjung Pinang, untuk agenda seni budaya misalnya kayak tari makyong atau pembacaan puisi itu ada misalnya di mana, di
Tugu Siri gitu Pak. Bisa diagendakan tiap bulan atau seperti apa untuk tetap melestarikan kebudayaan di Kepri ini gitu. Baik, Bu Ina, terima kasih. Itu aja Bu pertanyaannya. Iya, itu aja Pak. Baik, Bu Ina, terima kasih. Mungkin bisa kita simpulkan untuk melestarikan seperti Makyong, kemudian juga pantun bisa dilaksanakan di Tugu Sirih. Nah, ini mungkin satu masukan yang bagus juga ya Pak ya. Tugu Sirih kita yang di tepi laut itu sudah menjadi ikon Kota Tanjung Pinang ya. Mungkin Pak Juramadi boleh menanggapi Pak. Baik, insya Allah Bu Ina ya, bahwa kawan-kawan kita dari Dewan Kesenian Kepri ya, dalam bulan Desember ini mungkin menjelang akhir tahun mereka juga mengadakan kegiatan. Cuma saya tidak tahu kegiatannya itu apakah di Tugu Sirih atau di mana. Tapi ini menjadi masukan yang baik. Ya, untuk tahun depan kita sudah punya agenda itu. Agenda kita akan ada Pekan Kebudayaan Kepri. Pekan Kebudayaan Kepri dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Insya Allah selama 3 atau 4 hari kita buat dengan mengundang kabupaten kota. Jadi kebudayaan-kebudayaan terbaik di kabupaten kota nanti kita undang, kita minta untuk tampil, dan juga kita akan mengundang peserta dari luar negeri, terutama dari Singapura dan Malaysia ya, bersama-sama kita meraihkan itu yang besar. Kalau yang sifatnya rutinitas, ini macam-macam komunitas ini banyak melaksanakan. Komunitas yang sangat peduli dengan kebudayaan ini ya. Cuma mereka tidak ada datanya ke kita, tapi selalu aja ada. Kalau di Tanjung Pinang ini komunitas sangat aktif sekali ya, selain pemerintah. Apalagi menjelang akhir tahun ini insya Allah mungkin kalau Mbak Ina untuk lebih intinya mungkin bisa komunikasi sama kami di Dinas Kebudayaan Kepri atau Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Tanjung Pinang atau Dinas Pariwisata. Sekarang aja di TCC sudah ada kegiatan pariwisata itu. Biasanya diisi juga dengan atraksi kebudayaan ya. Karena antara pariwisata budaya ini kan dia seperti dua sisi mata uang. Ya, seringkali yang ditampilkan itu adalah atraksi kebudayaan. Ya, dalam rangka dijual untuk para wisatawan dan untuk para pengunjung yang datang ke Tanjung Pinang. Jadi sinergi ini, alhamdulillah ya, untuk di Kepri ini lah, baik di Batam juga. Di Batam mungkin tiada hari tanpa kegiatan kebudayaan di sana. Cuma ya pelaksananya banyak, komunitas, ya, sanggar-sanggar selalu tampil, termasuk daerah lain juga ya, di Lingga, di mana, sehingga kita alhamdulillah kepedulian masyarakat, stakeholders ya, dan juga pemerintah bersinergi untuk memajukan pariwisata dan kebudayaan di Pesisir Kepri ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Juramadi. Mungkin selaras dengan yang disampaikan oleh pemirsa kita di media sosial Facebook Tanjung Pinang TV Pak, ada dari Abong Seri, dia mengatakan kalau budaya tidak dikembangkan dan diperbantukan gimana mau maju, bagaimana memajukan budaya Melayu kita ini. Kalau untuk modal sendiri saja tidak sanggup sebab barang-barangnya begitu mahal. Intinya dibantu Pak masyarakat yang berperan untuk ahli budaya dan seni. Mungkin lebih ke bagaimana mereka untuk memajukan seni budaya ini. Kalau untuk barang-barang peralatannya harganya cukup mahal. Mungkin bisa ditanggapi Pak Juramadi, silakan Pak. Abong Seri Pak di Facebook Tanjung Pinang. Iya, baik, terima kasih Mas ya. Dan kita sebagai pemerintah ya mungkin tidak bisa sepenuhnya karena ini masalah bicara kebudayaan ini masalah hobi dan masalah minat. Biasanya orang kalau minatnya tinggi ya kayak kemarin ini baru Datuk Rida ya, owner kita Tanjung Pinang TV mengadakan festival Gunung Bintan itu datang dari Sulawesi, dari Papua datang dengan biaya sendiri ke sini karena ini kebudayaan ini kan minat dan bakat. Orang malah dari Sabah, Sarawak kemarin datang. Ya, namun demikian kami tetap menyambut baik ya apa yang disampaikan oleh Mas Adi, dan kita sendiri di Dinas Budaya ini ada program untuk partisipasi dengan komunitas. Ya, kemarin untuk di 2022 alhamdulillah sekarang sudah selesai. Mungkin 2023. Jadi kalau masanya ada kegiatan mungkin bisa ke kita, nanti kita upayakan bisa fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang ada di dinas. Juga di kabupaten kota yang lain saya pikir sama, tapi tentulah kita tidak bisa untuk yang besar-besaran. Yang kapasitas kita ya
tentu dengan sesuai dengan kemampuan pemerintah, dan yang ingin kita pasti itu juga banyak. Kita ada fasilitasi event dan juga ada partisipasi event. Kalau fasilitasi di bidang kesenian, kalau partisipasi itu di bidang adat dan tradisi. Ini salah satu upaya kita lah untuk memfasilitasi komunitas atau sanggar yang ada di Kepri ini. Baik Pak, mungkin dari Pak Nazarudin bisa menanggapi sedikit Pak terkait dengan yang disampaikan oleh pemirsa Tanjung Pinang TV yang menyampaikan pertanyaan di Facebook. Nah mungkin dalam hal ini gubernur kita sendiri, tadi Bapak sudah menyampaikan juga Pak ya bahwa gubernur ini mempunyai atensi yang sangat tinggi untuk kemajuan kebudayaan di Provinsi Kepri ini. Pak silakan Pak. Ya, tadi sudah saya sebutkan ada 2 dinas ini yang terkait. Kemudian memang betul yang disampaikan oleh penanya kita tadi bahwa memang sapras, sana prana, kemudian alat-alat segala itu memang memakan biaya yang banyak. Tadi dah jawab Pak Kadis, karena untuk semua pemerintah juga ada keterbatasannya. Maka dikatakan beliau tadi, Pak Kadis bilang memang orang yang melakukan hal-hal yang unik-unik, ya saya katakan itu memang ada pertama pengaruh psikis keluarga ya, menjaga, melestarikan, mengamankan menara ini, maka secara maksimal itu dilakukan oleh generasi ke generasi itu. Nah pemerintah tentunya memberikan bantuan subsidi, mungkin tidak penuh ke atas ya, penuh ke bawah paling tidak istilah kita, tapi itu perhatian ada. Maka hal-hal seperti ini saya sepakat lah ya, semangat itu terus kembangkan, apakah itu di bidang kuliner, apakah di bidang apa pakaian dan lain-lain. Itu insya Allah saya berkeyakinan karena semangat Pak Gub yang tercantum dalam visi misi itu, insya Allah akan sebuah ada penilaian capaian-capaian ya Pak Kadis ya, dari satu periode ke periode masa ke pemerintahan beliau. Saya rasa itu. Baik Pak, terima kasih. Nah pemirsa, perbincangan ini masih kami lanjutkan di segmen ketiga. Nanti kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi di telepon WhatsApp kami 083161593800. Mungkin bagi Anda generasi muda yang punya minat tersendiri untuk seni dan budaya, sekarang saatnya Anda juga bisa menyampaikan saran maupun masukan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri. Baik pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Detak Tanjung Pinang, Berita faktual informatif dan edukatif dari Kepulauan Riau kami hadirkan untuk Anda. Detak Tanjung Pinang, Tiap hari hanya di Tanjung Pinang TV. Mana sih siaran TV TPI? Dari tadi isinya semua. Makanya beralih ke TV digital, gambar lebih jernih, bisa menonton lebih banyak channel, dan pastinya menonton TV TPI dengan bagus. Pertama, pasang antena di rumah kalian. Dan yang kedua, jika TV kalian Smart TV, colokkan kabel antena, lakukan pencarian otomatis. Mudah kan? Buruan beralih ke digital, siaran banyak dan jernih. Hai, aku baru sedikit. Saksikan terus Tanjung Pinang TV, TV kita. Saya Kalian Torani, saksikan terus Tanjung Pinang TV, TV kita. Detak Tanjung Pinang,
Berita faktual informatif, dan edukatif dari Kepulauan Riau kami hadirkan untuk Anda. Detak Tanjung Pinang. Tiap hari hanya di Tanjung Pinang TV. Mana sih siaran TV TPI? Dari tadi isinya semut semua. Makanya beralih ke TV digital, gambar lebih jernih, bisa menonton lebih banyak channel, dan pastinya menonton TV TPI dengan bagus. Pertama, pasang antena di rumah kalian. Dan yang kedua, jika TV kalian Smart TV, colokkan kabel antena, lakukan pencarian otomatis. Nah, mudah kan? Buruan beralih ke TV digital, siaran lebih banyak dan jernih. Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dalam tema pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda Kepri. Baik pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Baik Pak Curamadinah, kita tahu juga penyengat itu merupakan salah satu warisan budaya benda ya Pak ya? Warisan budaya benda Pak ya. Nah saat ini kan di penyengat juga terdapat beberapa kesenian, kemudian juga kuliner yang dimasukkan ke dalam sebagai cagar budaya tak benda. Nah untuk sekarang ini kan banyak sekali seni budaya yang terdapat di Pulau Penyengat. Nah bagaimana sih Pak upaya pelestariannya di warisan budaya yang ada di Pulau Penyengat ini Pak? Baik Mbak Dwi, alhamdulillah Penyengat ini kalau bicara soal Tanjung Pinang itu benda cagar budaya terbanyak tuh di Penyengat. Karena Penyengat ini unik ya, dia pulau kecil tapi sempat menjadi pusat pemerintahan. Di situ ada kerajaan, ada mahkamah, ada rumah sakit, ada sekolah ya, dan ada sarana prasarana lainnya. Dan sampai sekarang ada, kalau tidak salah 46 benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat ini yang terus dilestarikan. Bahkan yang paling ikonik ya, kita tahu itu Masjid Penyengat. Bapak Gubernur sudah memberi sentuhan yang luar biasa untuk mempercantik Masjid Penyengat tanpa merusak arti daripada masjid sebagai benda cagar budaya. Dan kita tunggu mungkin tidak berapa lama lagi itu akan ada wajah baru Pulau Penyengat, dan harapan kita karena Penyengat ini adalah destinasi pariwisata unggulan di Tanjung Pinang ya, ini tentu nanti akan semakin banyak muaranya orang akan datang berkunjung. Karena walaupun dia banyak benda-benda cagar budaya dan warisan budaya tak benda juga ada di situ, seperti tarian Zapin Penyengat, ada drum-drum ya, makanan drum, dan juga ada makanan yang lain. Tapi itu betul-betul menjadi destinasi pariwisata unggulan. Jadi ke depan ini ya visinya Pak Gubernur itu, siapa yang tidak datang ke Penyengat berarti dianggap mereka belum datang ke Tanjung Pinang. Ya. Belum datang ke Pinang berarti belum datang ke Kepri. Jadi ya, Pulau Penyengat ini memang perlu kita doakan ya, agar segera ya, proses perubahan yang dibuat oleh Pak Gubernur ini akan segera selesai sehingga nanti akan banyak dampak positifnya. Ini juga kita lihat nih yang seperti keluar dari bandara itu kan sekarang sudah cantik. Walaupun itu infrastruktur, tapi semua ada nuansa-nuansa budayanya. Ada kapal bulang linggi, ada cogan, semua segala. Ini merupakan salah satu bukti ya Pak Gubernur antusias juga ya memikirkan Tanjung Pinang ini bersama-sama dengan kabupaten kota yang lain. Demikian ya. Pak, baik Pak. Nah, seperti kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada yang menyebutkan bahwa kalau misalnya sudah datang ke Penyengat, wisatawan ini mungkin enggan untuk kembali karena mereka hanya mendapatkan seperti hal-hal yang seperti itu, tidak ada pengalaman baru seperti itu Pak. Nah mungkin Pak Nazarudin bisa menanggapi hal ini Pak, bahwa dapat kita temui juga
pernyataan mereka kalau misalnya wisatawan sudah datang ke Pulau Penyengat tersebut, mereka hanya datang cuma 1 kali saja, begitu Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menanggapi hal itu Pak. Ya, bagaimana wisatawan ini bisa datang kembali ke Pulau Penyengat? Bisa betah lebih lama ya. Benar, Jadi begini, untuk mengubah pendapat yang seperti itu di kalangan taruhlah turisme yang datang di situ, para tetamu, maka sekarang periode ini pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Pak Gubernur itu sedang merevitalisasi Penyengat. Iya, benar. Walaupun itu cagar budaya itu, ada hal-hal yang sentuhan-sentuhan itu yang sangat hati-hati. Saya pernah mengikuti dinamika itu tentang pembangunan untuk pipanisasi. Itu paritnya jangan terganggu karena salah satu itu cagar budaya. Jadi itu menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah Pak Gubernur, karena Pak Gubernur itu ulang-ulang di sana itu. Ada sempat kita tengok Penyengat bagaimana proses pembangunan, karena itu barang-barang yang ada ini tidak boleh dibongkar sebegitu saja, karena revitalisasi oke, tapi nilai cagar budaya itu jangan sampai terganggu. Nah, ini salah satu agar uniknya itu tetap terjaga. Nah, kedua, usaha pemerintah secara ekonomi ini, maka supaya tamu betah, kan buatlah Bank Riau kerjasama dengan Bank Riau. Jadi kita belanja usaha di Penyengat itu sudah pakai kartu ya. Sudah bisa transaksi digital ya dan lain-lain. Ini salah satu usaha pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan, utamanya saat ini baru Bank Riau, itu memudahkan akses mereka untuk belanja dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Itu salah satu usaha. Di samping itu memelihara ya hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai tadi. Orang datang tuh menengok gitu loh. Maka kuburannya itu dipercantik, karena nilai sejarah dan berjuang, akses jalan juga diperbarui. Ini juga salah satu untuk orang betah. Ya kayak mudah kita ke Bali lah, ditengok kan situ-situ lewat, tapi itu juga, tapi ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, tidak kumuh dan bersih. Ini menjadi perhatian serius Pak Gubernur. Kayak masjid ini kan revitalisasi, tapi jangan mengubah nilai yang ada. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini dicari memang orang-orang yang bekerja profesional. Ini bentuk kesungguhan. Di samping beliau langsung turun tangan ini. Nah, ini yang nampak keseriusannya itu, agar barang-barang yang itu punya nilai budaya dan segala macam tetap terjaga, juga harus indah itu. Maka insya Allah nanti mungkin Januari Februari itu Pak Kadis, kita sudah melihat wajah baru di Penyengat itu dengan penataan dengan arsitek yang tidak mengubah nilai. Oke Pak. Pak, mungkin untuk bagaimana mendatangkan para turis atau wisatawan datang kembali, mereka penasaran dengan Pulau Penyengat itu, mungkinkah kita bisa menyampaikan suatu cerita legenda masa lalu kepada mereka itu Pak, agar mereka kembali tertarik? Betul, itu salah satu maksud kami pada tim khusus ini di bidang itu. Ada narasinya. Dia melihat Quran tertulis yang tulis tangan lama di Penyengat itu kan. Sekarang walaupun tak ada, itu harus bisa menceritakan kembali nih. Siapa yang membuat, siapa yang ini dan beberapa. Ini harus perlu gitu loh. Lalu sejarah masjid itu, lalu sejarah Penyengat secara utuh itu, bahwa ini ada benteng pertahanan kita melawan Portugis, ada nama perang Teluk Kriting, dan ini harus ceritakan narasi yang benar itu. Maka harus tertulis, terkitabkan itu. Ada brosur-brosur narasi itu. Termasuk akses transportasi, mungkin pompong atau nama kita nyebut sini pompong, kapal-kapal itu harus diinovasi kreasi warna-warni. Dulu waktu kami Pak Kadis Putra KMPI dan beliau Putra KMPI itu ada warna-warni pompong itu, ada keindahannya itu loh. Itu salah satu daya tarik orang, ada apa di sana begitu. Nah, ini perlu, di samping harus transportasi komunikasi yang tetap dipelihara, kemudian juga penerangan juga di sana. Jadi menjadi hal semua diperhatikan beliau lah, mulai dari parit, terang-terangan, lampu-lampu, kebersihan, termasuk nanti setelah ini kan pemerintah akan menyiapkan tenaga kebersihan kampung Penyengat itu, yaitu menjadi tanggung jawab pemerintah melalui APBD lah. Jadi dibuat apa istilahnya, kalau kita kantor-kantor cleaning service, ada petugas kuning. Petugas pasukan kuning kita nyebut dulu, benar, pasukan kuning. Ini semua untuk menjaga. Karena mohon maaf, selama ini memang karena saya budak di sini, jadi kesan kumuh tuh ada gitu loh. Kita nak berziarah kubur, jalan sudah sempit, kumuh, sampah-sampah. Nah ini
menjadi perhatian beliau serius. Untuk itu dikasih warna-warni lah, kayak kota lama kita di Jalan Merdeka ini kan ada warna-warni itu, karena itu menjadi daya tarik mata kita, dan saya yakin orang akan betah karena itu ada nilai. Makanya saya lihat satu cagar budaya itu harus ada nilai, apa, narasi-narasinya itu saya rasa. Baik Pak, mungkin untuk melestarikan juga salah satu cerita atau narasi kepada turis yang akan datang nanti di Penyengat itu, mungkin kita bisa juga memberikan pemahaman kepada para misalnya yang membawa becak motor itu. Betul. Kemudian kepada masyarakat, pada penjual yang ada di sana, mereka bisa bercerita tetapi dengan yang benar begitu. Betul. Ya Pak ya. Lah maka untuk kebenaran itu para ahli sejarawan, ahli sejarah budaya, ahli-ahli ini semua kita harap dikumpulkan lah, membuat sebuah narasi barang itu apa, kue ini apa, lalu siapa yang makan dahulu kala dan menjadi kok jadi tradisi ini. Ini perlu, maka benar itu. Jadi tidak berbeda Pak ya, cerita yang disampaikan kepada turis ya Pak ya. Siap. Ya baik. Nah mungkin Pak Juramadi di segmen kita yang terakhir ini Pak boleh mungkin dikasih satu semacam himbauan mungkin kepada masyarakat kita bahwa bagaimana melestarikan cagar budaya dan warisan budaya tak benda ini adalah satu hal yang penting yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Silakan Pak Juramadi. Baik, yang pertama saya ingin agak klarifikasi sedikit masalah Penyengat tadi ya. Baik Pak, silakan. Menurut saya tidak 100% orang sudah datang tidak mau datang lagi. Ya, itu hanya image yang terlalu dikembangkan. Banyak orang sering kita jumpa dia lagi datang ke Penyengat itu. Karena memang orientasi kita Penyengat ini kan dia kan wisatawan wisata budaya dan wisata religi, agama, khusus. religi itu. Bahkan ada yang datang itu setiap Jumat subuh dia sholat di sana. Kita bicara soal wisatawan kan tidak ada wisatawan asing. Ya, wisatawan itu, tapi wisatawan lokal yang datang ke sana terus sudah lumayan bisa. Jadi image itu mungkin perlu kita hilangkan. Apalagi dengan penataan sekarang, revitalisasi, insya Allah orang kalau sudah datang akan datang kembali ke Penyengat itu. Dan harapan kita ya kepada stakeholders, ya, terutama penekanan saya kepada kabupaten kota ini ya, kemudian ini bisa diakses melalui Facebook kan, kabupaten kota yang lain. Yang saya kata-kata yang paling peduli untuk mengajukan baik itu benda cagar budaya maupun wisata budaya tak benda ini hanya Kabupaten Lingga. Sementara kabupaten kota ini termasuk kota Tanjung Pinang ya, di mana saya pernah jadi kepala dinas dan pariwisata di situ, memang masih perlu ditingkatkan kabupaten karena ya daerah lain kemarin waktu kami datang tuh dari Jogja sampai 21 dapat, Jawa Barat sampai 19, Sumatera Barat tetangga kita dapat 19. Ini apa hanya kebetulan kabupaten kota. Kita ada 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota aja kalau mengusulkan 3 saja ya. Sudah 21 3 sudah 21 diajukan ya. Yang ini ya saya himbau lah kepada pemerintah kabupaten kota tentu melalui Dinas Budaya dan Pariwisatanya, mari manfaatkan ya apa yang diprogram oleh pemerintah pusat, baik itu warisan budaya tak benda maupun benda cagar budaya. Ini menjadi ruang bagi kita dalam rangka kita meningkatkan objek pemajuan kebudayaan yang ada di tempat kita, yang muaranya tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempat kita. Saya pikir itu harapan saya kepada pemerintah, juga kepada saudara yang lain, baik komunitas, sanggar-sanggar maupun para seniman budayawan. Mari kita jangan putus asa, mari kita berkegiatan terus, kita tunjukkan ya bahwa ke depan kebudayaan di Kepri ini akan semakin maju, dan juga kita itu menjadi nilai ekonomi juga, akan menjadi mendapat ekonomi terhadap para pelaku budaya dan kesenian itu. Demikian Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Juramadi, waalaikumsalam. Nah mungkin dari Pak Nazarudin Pak mungkin boleh diberikan semacam closing statement kita pada hari ini Pak. Mungkin lebih kepada generasi mudanya atau kepada masyarakat luas Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama warisan budaya tak benda atau cagar budaya dan sejenis lain ini yang jelas punya dampak. Dampak sosial, dampak budayanya sendiri, dampak politik, dampak ekonomi. Maka untuk itu saya mengimbau terutama generasi tua dan menengah ini terus memberikan ilmunya kepada generasi berikutnya. Dan berharap ini bisa ditularkan melalui dunia pendidikan, baik itu di tingkat SLTA, SMA atau madrasah sederajat. Ya, menjadikan sebuah muatan lokal. Dan itu termasuk di perguruan tinggi dulu ada Arab Melayu dan lain-lain begitu, dan
ini perlu karena itu menjadikan sebuah aspek ekonomi politik yang ada untuk terus penjaminan pembangunan yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Saya rasa itu. Baik, artinya semuanya mencakup ya Pak ya. Ya, Aspek ekonomi, politik. pasti bergerak. Ya, baik pemirsa itu dia perbincangan kami, namun sedikit kami tambahkan. Mungkin sudah menjadi tugas kita bersama melestarikan warisan budaya yang berada di bumi segantang lada Provinsi Kepri ini ya Pak ya. Bahwa jangan sampai budaya kita sampai diklaim oleh pihak luar, karena budaya ini sendiri merupakan jati diri bangsa kita. Baik pemirsa, terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang tadi berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon WhatsApp maupun melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian pemirsa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor Tanjung Pinang TV, air minum Sanford, air minum yang diolah langsung dari Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan. Baik pemirsa, akhirnya saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Fokus Dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.